Teman-teman ya, kita berjumpa lagi untuk teman-teman atau sahabat kreatif di luar sana ya. Kalau yang kemarin kita sudah berbincang-bincang ya dengan teman kita Chris gitu ya dari Pendidikan Matematika yang sharing tentang implementasi 3CM Learning ya dalam pembelajaran komposisi fungsi. Dan menarik sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Chris. Dan hari ini kita bersama lagi dengan Uka, bukan Uka-Uka ya. Ya, ada Mbak Uka ya dari Pendidikan Matematika UKSW yang hari ini juga akan berbagi kepada kita semua bagaimana mengimplementasikan TCM Learning ya dalam pembelajaran matematika. Nah, ini untuk Mbak Uka, kalau Mbak Kris kemarin kan komposisi fungsi. Kalau Mbak Uka apa? Kalau saya itu pembuktian teorema Pitagoras. Oke ya, untuk Pitagoras ya. Iya. Nah, ini menarik juga ya. Kadang-kadang bicara tentang Pitagoras ya selalu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Itu udah template banget gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba dengan cara yang berbeda. Oke, Mbak Uka bisa cerita nanti ya dari 4 sintak dari TCM sendiri ya. Ada cool, critical, kreatif, dan juga meaningful. Nah, bagaimana nanti pembelajaran Pitagoras ini diimplementasikan dengan cara belajar 3CM Learning. Oke, ya tidak usah panjang-panjang lagi ya. Kita langsung tanya ini ya kepada Mbak Uka ya pengalamannya terkait dengan 3CM Learning ya dalam pembelajaran matematika untuk Pitagoras. Silakan Mbak Uka. Dimulai seperti apa? Ceritakan secara detail ya. Oke. Ya, jadi pertamanya tuh saya untuk awalnya menganalisis CP. Oke. Jadi kita karena ini udah kurikulum merdeka ya. Iya, Oke. kita pakainya capaian pembelajaran. Jadi saya menganalisis CP dulu. Setelah saya menganalisis CP itu, lalu saya menentukan tujuan pembelajarannya. Kalau kita kayak tim gitu ya. Lalu saya menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, dilihat dari tujuan pembelajaran itu kan ada membuktikan teorema Pitagoras. Nah, saya cari-cari nih model yang sesuai, model pembelajaran yang sesuai buat diimplementasikan ke yang sesuai sama tujuan pembelajaran saya. Nah, habis itu saya kepikiran 3CM ya, karena kan 3CM awalnya itu pernah diajarkan di. Pernah. Jadi kita ambil model dulu ada namanya mata kuliah model pembelajaran inovatif. Setelah itu diajari tentang 3CM. Terus jadi kayak saya kepikiran pakai 3CM. Karena itu kayaknya cocok ini ya untuk pembuktian tadi ya. Pembuktian teorema Pitagoras. Silakan Mbak. Nah, setelah itu untuk kuliah sendiri saya kan ambilnya itu tentang mencari tinggi dari piramida Mesir. Jadi kan kalau untuk mencari panjang sisi miringnya kan bisa diukur pakai tali nih. Tapi kalau piramida Mesir berapa tingginya ya? Kalau mencari alasnya kan juga bisa diukur lah pakai tali, setidaknya bisa kelihatan gitu caranya. Sedangkan kalau mencari tingginya kan masa iya harus dibor dulu, harus dibelah dulu piramidanya untuk diukur. Ya. Nah, jadinya saya pakai si gambar piramida Mesir itu, terus saya konstruksikan ke dalam bentuk 5 segi 4 untuk ya nanti untuk visualisasi ya. Biar peserta didiknya itu jadi tertantang, menjadi rasa ingin tahu untuk cari si tinggi piramida Mesirnya itu. Selain itu coolnya selain bikin dia jadi ada rasa ingin tahu, jadi pengen tertantang juga, saya pakai game interaktif gitu. Pakai apa kemarin gamenya? Kebetulan saya pakainya sama kayak Mbak Chris, pakai Wordwall, tapi itu soalnya beda. Jadi nanti siswanya itu disuruh untuk cari tahu yang mana sih segitiga siku-siku. Jadi ada beberapa begitu ya, ada beberapa segitiga siku-siku mereka menentukan ya, acak begitu kan? Iya, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang. Nanti kan kita pakainya kan ini Smart TV ya. Jadi bisa ya. Jadinya nanti bisa tekan-tekan gitu. Ya, pilih-pilih ya. Tapi kalau itu di smartphone kan juga bisa kan ya? Bisa juga ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kalau di kelasnya nanti tidak ada Smart TV seperti yang dipakai Mbak Grace dalam video yang kita lihat, teman-teman bisa menggunakan smartphone-nya ya. Smartphone-nya untuk bermain itu. Jangan sampai nanti mereka punya Smart TV kan, jadi susah juga ya. Jadi nanti bisa pakai smartphone atau laptop juga bisa. Laptop juga bisa ya. Nah, setelah peserta didiknya diajar di cool, nanti kita next ke kritikal. Masuk ke kritikalnya ya. Kebetulan saya untuk buat peserta didiknya mudeng tentang pembuktian teorema Pitagoras itu saya pakainya media pembelajaran PUBG Mobile. PUBG Mobile ya. Itu mungkin cerita sedikit ya tentang PUBG Mobile ya.
Karena ada papi-papi yang lain ya. Papi mobile. Papi mobile. Oke. Bisa ceritakan papi mobile kenapa nanti bisa digunakan supaya teman-teman juga tahu. Jadi papi mobile itu tuh adalah media pembelajarannya yang dibuat oleh kakak tingkat saya, didampingi sama. Jadi ini produknya kakak kelas yang sudah dipakai ya, papi mobile namanya ya. Saya itu didampingi sama Bu Erlin tentunya, dosen pembimbingnya. Terus habis itu sekarang udah dipublikasi, jadi bisa dipakai beberapa orang untuk pembuktian teorema Pythagoras. Jadi nanti itu bentuknya apa Mbak? Bisa diceritakan ini? Jadi isinya kayak puzzle, puzzle gitu. Jadi ada tiga set gitu kan, atau tiga. Jadi ada 3 persegi. 3 persegi nanti yang digabung-gabung jadi bentukin segitiga. Bikin puzzle itu ya nanti ya, dipotong-potong itu ya, 3 persegi itu ya. Terus nanti digabungin ke segitiga besar. Jadi kita bisa membuktikan kalau sisi miring itu adalah penjumlahan dari kuadrat-kuadrat sisi lainnya. Jadi nggak melulu di C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kan kalau misal sisinya sisi miringnya bukan C kan nantinya bisa jadi berubah kan, nggak berfungsi lagi kan itu persamaan ya. Jadi menggunakan pendekatan untuk luas persegi berarti ya. Ada 3 persegi ya, tadi ada 3 persegi yang kemudian yang 2 digabungkan ke dalam persegi yang besar ya. Oke, setelah itu apa yang didapatkan dalam proses kritikal di penggunaan papi mobile tadi? Saya itu kan jadi siswanya paham nih tentang konsep pembuktian teorema Pythagoras. Jadi nggak asal pakai C kuadrat tadi ya. Terus nanti saya kasih kayak LKPD gitu ke siswanya untuk bentuknya LKPD-nya seperti apa? Bentuknya LKPD biasa, cuma nanti siswanya berkelompok. Berkelompok, terus nanti siswanya diminta untuk presentasi maju menjawab LKPD tersebut. Isinya apa Mbak? Mungkin bisa cerita ya LKPD-nya kalau teman-teman nanti mau buat, dan nanti bisa dilampirkan juga ya LKPD-nya ya. LKPD-nya saya lampirkan. Jadi yang pertama saya tanya dulu nih, kalian tahu nggak tentang teorema Pythagoras? Setelah itu ada berikutnya, apakah teorema Pythagoras itu berlaku di semua segitiga atau tidak? Setelah itu nanti ada segitiga mana yang bisa digunakan sebagai teorema Pythagorasnya. Masuk ya, bagi implementasi Pythagoras itu ya. Lalu nanti dicentang-centang kan, siswanya mencentang-centang gitu. Jadi nanti terus ada beberapa segitiga. Itu nanti disuruh teorema segitiga ini bunyi teorema Pythagorasnya apa gitu ya. Gitu. Segitiga ini gimana. Jadi ini sisinya beda-beda, terus arahnya juga beda-beda. Jadi nggak segitiga yang siku-siku yang biasa gitu. Jadi posisinya berbeda-beda, terus posisi sisi miring dan sudut siku-sikunya bermacam-macam ya, sehingga mereka bisa ya mencari ya mana ini yang dari masing-masing ini ya. Ini persamaannya apa gitu ya. Apa gitu. Nah setelah itu baru ada yang nomor terakhir itu tentang pembuktian teorema Pythagorasnya. Jadi saya kasih gambar puzzle-nya yang dari papinya tadi di LKPD-nya, terus nanti siswanya diminta untuk membuktikannya sesuai dengan gambar puzzle-nya tadi seperti itu. Jadi mereka punya kesempatan ya untuk komparasi ya dari apa yang dari papi mobile tadi dengan di LKPD mereka ya. Seperti itu. Oke, bisa diceritakan sedikit Mbak proses pada saat mereka melakukan itu? Jadi pas melakukan itu ya murid-murid yang saya ajarkan itu cukup excited ya, karena tadinya udah main gamenya, terus sekarang tinggal nulisnya kan kayak gini ternyata tuh gini. Jadi ada prosesan tuh. Pernah dengar teori Brunner itu ya? Iya, teori Brunner. Berarti akhirnya kan itu masuk ke bagian terakhir yang Brunner ya, untuk simbolisnya ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar hasil akhirnya simbolis rumusnya ini ya, tapi berproses dan akhirnya mereka bisa menemukan itu ya, menuliskan simbolisnya seperti apa. Menarik ya. Terus setelah itu pas disuruh maju juga itu pada berebutan untuk yang maju itu yang maunya yang siapa gitu. Jadi saya bingung kan, terus habis itu saya nunjuk salah satu, ternyata juga ada yang beberapa yang belum mudeng. Jadi saya ajarkan lagi, saya tanya-tanya lagi pas presentasi nanti. Misal ini segitiga ini berlaku teorema Pythagoras apa? Misal dia jawab A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Terus nanti saya tanya, ini tuh gimana kok bisa seperti ini ya? Ini menarik. Terus, ini ya. Nanti dia jelasin, karena ininya Bu, siku-sikunya di sini, terus sisi miringnya ini, terus ternyata udah paham konsep yang saya ajarkan. Tapi saya nggak berhenti di situ saja ya, kayak nggak percaya kalau ini tuh udah beneran paham konsep yang saya ajarkan apa enggak. Jadi saya ngeceknya itu di tahap kreatifnya. Nah kreatifnya ngapain ini kan? Ini menarik ya, kritikalnya udah dapet tuh ya, kemudian kan harus sampai ke level meningkat lagi levelnya kan. Kalau tadi kan baru C5 ya, ini menuju ke C6-nya. Bagaimana mereka menghasilkan sesuatu yang
kreatif dari konteks berpikir mereka. Oke, silakan Mbak, bisa diceritakan. Jadi yang kreatif itu saya juga bentuknya kayak LKPD, tapi saya kasih bunyi teorema Pythagoras. Jadi misal saya kasih Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat gitu. Nanti jadi gantian mereka simulasikan itu kayak apa gitu ya. Tapi saya nggak cuma minta satu segitiga gitu, tapi harus bermacam-macam segitiga. Jadi misal segitiganya lebih besar atau arahnya berbeda gitu ya. Jadi dalam konteks mereka tahu persis meskipun mau dibolak-balik, mau digeser-geser itu persamaannya ini. Iya, gitu. Dapat berapa kelompok kemarin, Mbak? Jadi kalau yang ini individu. Oh, individu ya. Jadi banyak banget dan itu saya kasih spidol warna-warni kan, Pak. Jadi bisa warna-warni gitu sesuai ya. Oke, ini juga bisa diceritakan kenapa harus pakai warna-warni supaya nanti teman-teman tahu gitu ya. Supaya ini menjadi satu identitas dan juga identifikasi pastinya ya. Oke, diceritakan ke teman-teman. Kenapa saya kasih spidol warna-warni? Karena itu yang pertama bikin menarik. Menarik buat siswanya untuk bentuknya kan macam-macam kan ya. Macam-macam warnanya warna-warni. Jadi mungkin itu lebih membuat siswanya jadi tertarik gitu. Selain itu jadi meningkatkan kreativitas ya. Dan itu kan secara visual ya. Visual itu kan jadi sesuatu yang menarik ini ya. Ternyata bisa seperti ini dan gambarnya bisa macam-macam gitu ya. Dan reaksinya mereka gimana ini? Jadi itu saya kan video kan, satu-satu dari depan, mereka itu kayak gambarnya juga ada yang salah-salah, masih ada yang salah-salah juga, ada yang benar, tapi ada yang benar udah banyak banget yang benar. Jadi sebagian besar sudah ya. Sebagian besar udah paham tentang konsepnya yang saya ajarin di kritikal tadi. Jadi kreatifnya masuk ke dalam konteks gantian nih ya. Kalau tadi kan disediakan gambarnya mereka mencari, sekarang gantian mereka yang akan menentukan dan menggambar sendiri ya. Dan masing-masing anak itu dapat berapa rata-rata? Rata-rata lebih dari 5 sih, Pak. Oh iya kan, luar biasa ya, lebih dari 5. Kalau tidak ada kesempatan ini pasti kan mereka tidak akan bereksplorasi sampai ke situ ya. Bahkan ini lebih dari 5, jadi menarik begitu ya. Ini bagian yang kreatif. Terus bagian yang keempat nih ya, yang meaningful-nya ini. Nah, ini gimana Mbak Kris kemarin mengimplementasikan meaningful dalam pembelajaran itu? Jadi kalau meaningful-nya saya kembali lagi ke cool-nya. Yang piramida Mesir tadi. Jadi kembali lagi supaya nanti tidak kepikiran terus ya piramida tadi harus gimana ya. Cuman berarti di kul itu gantung kayaknya. Terus jadi saya munculin lagi gambar itu. Terus saya tanya nih, setelah belajar pembuktian teorema Pythagoras tadi, siswa-siswa bisa nggak sekarang mencari tingginya? Terus tanpa ngebor gitu, tanpa membelah, buat nyari tingginya itu terus jadi mudeng. Jadi oh ya ini dulu Miss dihitung dulu sisi miringnya berapa, kan udah diketahui sisi miringnya, udah diketahui alasnya. Nanti kita tinggal pakai teorema Pythagoras buat cari tingginya. Ya. Akhirnya mereka dapatkan begitu ya, karena udah ketahuan kan mana sisi miringnya, mana sisi siku-sikunya ya. Akhirnya mereka bisa menentukan itu. Terus ada pengalaman menarik apa lagi selain mereka akhirnya bisa menyelesaikan ya, yang seakan-akan tadi kan piramid ya, nggak bisa nih diselesaikan ya, harus ngebor bahkan merusak kan ya, tapi ternyata bisa tuh disiasati dan akhirnya dapat juga. Nah ini pengalaman menarik apa lagi yang didapatkan? Selain itu tadi ya, yang ngebor itu tadi itu, jadi siswa-siswa tuh tahu kalau nggak asal percaya sama rumus yang diberikan. Kan rumus Pythagoras yang mereka tahu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, itu kan jadi kayak sering kali ya dibuat A kuadrat sama dengan B plus C kuadrat, kan mereka bilang selalu ini salah ini. Dan gitu. Guru saya dulu ngajarinnya kayak gitu ya. Jadi dapat pengalaman di situ ya. Akhirnya mereka jadi baru 2 ya. Tadi tidak ngebor, tidak merusak, terus akhirnya tidak mudah percaya dengan rumus-rumus yang diberikan ya. Ada lagi kah pengalaman menarik yang mereka dapatkan? Ya, tadi dari pembelajaran yang seru-seru mungkin itu ya, Pak. Jadinya saya tanya juga, ada yang asik, ada yang membosankan enggak gitu. Tapi jawabnya asik semua. Karena kenapa kok asik? Karena itu tadi Miss pakainya game-game gitu pembelajarannya. Jadi nggak cuma bikin LKPD tapi juga main game juga. Terus jadi itu jadi buat saya itu jadi pembelajaran berikutnya bisa pakai kayak gini lagi nih. Jadi kayak tahu buat saya untuk pembelajaran berikutnya mau ngapain. Gitu ya. Jadi akhirnya sampai berpikir ke sana. Jadi teman-teman, pengalaman yang dilakukan oleh Mbak Uka ya dalam konteks 3CM Learning untuk pembuktian Pythagoras, ternyata banyak hal yang menarik.
Dari sini kita bisa belajar bahwa pembelajaran matematika itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang asik, menantang, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan juga memberi kesempatan juga untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan yang terpenting lagi di bagian meaningful ya Mbak Uka ya, mereka punya pengalaman menarik untuk bisa merefleksi ya apa yang mereka dapatkan, bahkan mereka bisa berpikir ke depan, mau ngapain ini. Nah ini yang diharapkan, bahwa belajar matematika tidak hanya belajar konten saja, atau pengetahuan tentang konsep matematikanya, tetapi membentuk pribadi yang baik, karakter yang baik, dan terutama karakter bagaimana mereka menjadi pribadi yang kritis dan kreatif. Nah ini salah satunya yang didapatkan pada saat kita mau belajar di salah satu program studi nih. Di mana Mbak? Di pendidikan matematika UKSW. Ya, di pendidikan matematika UKSW. Silakan teman-teman ya yang akan berkuliah atau putra-putrinya yang akan berkuliah, salah satunya bisa menjadi rekomendasi ya pendidikan matematika di UKSW atau di Universitas Kristen Satya Wacana. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Uka ya sudah bersama-sama dengan kita, sudah berbagi untuk teman-teman kreatif di luar sana. Semoga sukses selalu ya Mbak Uka ya. Oke, kita sapa untuk teman-teman yang ada di sana.